Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Sahabat yang baik hati, bagaimana respon kita ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, ketika keadaan kita sedang menderita, ketika keadaan kita sedang bergumul, kemudian kita diminta untuk bersukaria, bersorak-sorai, bersukacita dalam keadaan yang demikian. Mungkin kita agak sulit untuk mengatakan, dalam keadaan saya yang tidak baik, dalam keadaan saya yang menderita, saya mau bersorak-sorai, saya mau bersukacita, saya mau bersukaria, saya mau mengabarkan, memuji, mengatakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan saya. Ketika kita mengalami penderitaan itu, mungkin kita sulit untuk mengatakan itu. Tetapi setiap apapun yang kita alami, tentu ada tujuan Tuhan di baliknya. Dalam konteks ini, Israel dalam keadaan mengalami pembuangan. Tapi mereka diminta untuk bersorak-sorai, bersukacita, bersukaria. Tapi dalam keadaan demikian, diberitahukan, dikabarkan kepada mereka bahwa mereka akan menjalani pembuangan itu selama 70 tahun. Setelah itu mereka akan menerima bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Mengapa harus waktu sedemikian lama? Itu ada tujuan Tuhan di baliknya. Janji Tuhan saat ini kepada kita, kepada umat yang dikasihi-Nya adalah bahwa Dia menyelamatkan kita. Dan janjinya itu Dia akan tepati di dalam hidup kita. Pembuangan ke Babel itu tentu menjadi cara Tuhan memproses mereka sehingga mereka dibentuk menjadi sebagaimana yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan kepada mereka. Maka mari kita merenungkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangannya. Maka mari kita nikmati rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita mengalami penderitaan itu, maka kita mengingat sesuatu yang baik, sesuatu yang enak dalam hidup kita, dan kita bisa mengatakan terpujilah, bersorak-sorailah kepada Tuhan. Yang kedua dari firman Tuhan ini, mari kita bangkit dari semua keterpurukan kita. Penderitaan itu juga akan ada akhirnya. Tidak akan selama-lamanya bersama dengan kita. Dan ingat, ada maksud dan tujuan Tuhan dari setiap penderitaan itu. Maka bangkitlah semangatmu dalam menghadapi setiap penderitaanmu. Jangan izinkan engkau dikalahkan oleh penderitaanmu. Yang ketiga, Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Bersama Tuhan Yesus, kita menempuh jalan rata dan kita tidak akan tersandung. Bersama Tuhan Yesus, kita akan dipimpin untuk melalui sungai-sungai berkat dalam hidup kita. Asal kita mau
Dia senantiasa memimpin dan memberikan penghiburan kepada kita. Yang terakhir dari firman Tuhan, Tuhan pasti menepati janjinya. Terjadi pemulihan, semua dipulihkan. Apapun keadaan di dunia ini, bahkan alam semesta akan mengalami pemulihan. Maka saudara sekalian, setelah menjalani masa-masa perayaan Natal kita, ingatlah untuk bersorak-sorai, bersukacita, bersukaria, sebab janji Allah itu akan terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita mengalami penderitaan, itu tidak untuk selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau senantiasa memimpin kami. Engkau adalah sumber penghiburan kami. Kalaupun keadaan kami sulit saat ini, biarlah kami senantiasa bersyukur dengan segala keadaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.